Selamat pagi teman-teman dan Ibu Eli. Kami dari kelompok 4 akan membahas pemosisian konsumen. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nikade Ayu Ana Prastyardana, absensi 44 NPM 2003 25873. Dilanjutkan oleh teman saya, ada Septian Regar Abriani, absen 41 NPM 2003 25852. Selanjutnya Giancarlo Deren, absen 42 NPM 2003 25857, dan Tiara Utami Dendo, absen 43 NPM 2003 25859. Next. Baik, kali ini saya Nikade Ayona Prastyardana, absen 44, akan memaparkan materi terlebih dahulu, yaitu yang pertama, perception. Jadi, persepsi proses di mana individu memilih, mengatur, dan menafsirkan rangsangan ke dalam gambaran dunia yang bermakna dan koheren. Itu dapat digambarkan sebagai bagaimana melihat dunia di sekitar kita, dua individu yang menerima rangsangan yang sama, tetapi bagaimana setiap orang mengenali, memilih, mengatur, dan menafsirkan rangsangan ini adalah proses sangat yang individual berdasarkan kebutuhan, nilai, dan harapan setiap orang itu sendiri. Jadi, persepsi itu bukan atas dasar realitas objektif bagi setiap individu kenyataan, di mana kenyataan itu adalah fenomena yang sepenuhnya pribadi berdasarkan kebutuhan, keinginan, nilai, dan pengalaman pribadi orang tersebut. Jadi, bagi pemasar, persepsi konsumen jauh lebih penting daripada pengetahuan mereka tentang realitas objektif. Next. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang positioning. Positioning ini adalah proses di mana perusahaan menciptakan citra dan identitas yang berbeda untuk produk, layanan, dan merek di benak konsumen. Jadi, citra membedakan penawaran perusahaan dari pesaing dengan mengomunikasikan kepada audiens sasaran bahwa produk, layanan, dan merek memenuhi kebutuhan mereka lebih baik daripada alternatif. Terkadang, mengubah citra merek atau mempromosikan ulang diperlukan sejumlah sensasi diskrit yang terus-menerus dan harus berubah. Next. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sensation response langsung dan langsung dari organ sensorik terhadap rangsangan. Jadi, sensasi itu adalah respon langsung dan langsung dari organ sensorik terhadap rangsangan, di mana sebuah stimulus adalah setiap unit input untuk salah satu indera. Contohnya rangsangan, yaitu input sensorik, meliputi ada produk, paket, nama merek, iklan. Dan reseptor sensorik, yaitu organ manusia, terdapat melihat, mendengar, mencium. Semua fungsi ini berperan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam pembelian, penggunaan, dan evaluasi produk konsumen. Sensitivitas sensorik, manusia mengacu pada pengalaman sensasi, kepekaan terhadap rangsangan bervariasi dengan kualitas reseptor sensorik individu, misalnya penglihatan atau pendengaran, dan jumlah atau intensitas dari rangsangan yang dia terkena. Sebagai contoh, seorang tunanetra mungkin memiliki indera pendengaran yang lebih berkembang daripada rata-rata seorang tunanetra. Orang yang dapat melihat dan mungkin dapat mendengar suara yang tidak dapat didengar oleh orang kebanyakan. Sensasi itu sendiri tergantung pada perubahan energi dalam lingkungan di mana persepsi terjadi, yaitu pada diferensiasi input, lingkungan yang benar-benar hambar atau tidak berubah. Terlepas dari kekuatan input sensorik, memberikan sedikit atau tidak ada sensasi sama sekali. Okay, next. Baik, saya akan membahas jenis-jenis input sensorik. Yang pertama ada sight,
di mana masukan sensorik dari mata kita tercermin dalam warna merek, tata letak toko, desain situs web, dan banyak lainnya. Pengecer menempatkan produk di toko sehingga konsumen akan melihatnya. Apa yang kita lihat di gerai retail atau bagaimana sebuah situs web dirancang berdampak juga pada merek yang kita pilih dan merek yang kita gunakan. Yang kedua, saya akan bahas tentang scan, yaitu sebagian besar komunikasi pemasaran menarik bagi penglihatan dan suara, namun demikian penciuman dan sentuhan juga merupakan peluang yang cukup besar untuk menargetkan konsumen. Yang ketiga ada touch, yaitu beberapa penelitian menunjukkan bahwa menyentuh suatu produk memengaruhi persuasi dan bahwa sentuhan dapat digunakan sebagai alat persuasif. Pengecer juga sangat menyadari bahwa sebagian besar keputusan pembelian dibuat pada titik pembelian, pilihan antara berbelanja online dan berbelanja di toko sering kali dibuat berdasarkan kemampuan untuk menyentuh produk di toko. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sound. Sebuah suara seperti gambar mungkin bernilai ribuan kata. Perusahaan telah menginvestasikan sejumlah besar sumber daya dalam merancang produk dan paket yang memancarkan input sensorik audio yang tepat setelah mempelajari bagaimana sih konsumen memandang volume dan nada suara. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang taste. Yaitu ada 5 rasa dasar yang diketahui di langit-langit manusia seperti asin, manis, pahit, dan umami. Umami itu apa sih? Umami itu adalah rasa penuh dari sup ayam atau daging yang diawetkan atau kaldu ikan atau rumput laut. Yang terakhir ada sensory input and culture, yaitu bukti penelitian menunjukkan bahwa persepsi sensorik adalah spesifik secara budaya dan dilatih oleh budaya bagaimana menafsirkan persepsi sensori. Next. Absolute threshold. Tingkat terendah di mana seorang individu mengalami di mana seseorang dapat mendeteksi perbedaan antara sesuatu dan tidak ada. Sebagai ilustrasi, jarak di mana seorang pengemudi dapat mencatat papan reklaim tertentu di jalan raya adalah ambang batas mutlak individu tersebut. Dua orang yang berkendara bersama mungkin pertama kali di papan berbeda, dengan demikian mereka tampaknya mulut yang berbeda. Dalam kondisi stimulasi konstan, atau meningkat, yaitu indera cenderung menjadi semakin tumpul. Next. Differential threshold. Perbedaan minimal yang dapat dideteksi antara dua rangsangan yang sama disebut ambang diferensial atau perbedaan yang hanya terlihat atau GND. Seorang ilmuwan Jerman abad ke-19 bernama Ernst Weber menemukan bahwa GND ada antara dua rangsangan bukanlah jumlah mutlak, melainkan jumlah yang relatif terhadap intensitas rangsangan pertama. Hukum Weber, seperti yang telah diketahui, menyatakan bahwa semakin kuat stimulus awal, semakin besar intensitas tambahan yang diperlukan agar stimulus kedua dianggap berbeda. Yang pertama ada product pricing and improvement, yaitu dalam hal peningkatan produk, pemasar sangat ingin memenuhi atau melampaui ambang batas diferensial konsumen. Yang kedua ada logo and packaging, di mana pemasar sering ingin memperbarui desain paket yang ada tanpa kehilangan pengakuan dari konsumen setia. Mereka biasanya membuat sejumlah perubahan kecil, masing-masing dirancang dengan hati-hati agar berada di bawah GND, sehingga konsumen hanya akan merasakan perbedaan minimal antara versi yang berhasil. Seperti contoh di mana konsumen dengan cepat melihat perubahannya. Sementara logo lama
memunculkan perasaan nostalgia untuk kamera kuno, seperti gambar yang di logo Instagram itu, dan aplikasi menyediakan filter gambar yang mewakili fotografi masa lalu, logo baru mewakili karakteristik fitur dan filter terkini dari merek yang membahas filter dan fotografi terkini. Next. Subliminal perception. Subliminal persepsi ini bahwa bawah sadar situasi yang terjadi ketika reseptor sensorik menerima rangsangan yang berada di bawah kesadaran orang tersebut, yaitu ambang absolut, menjelaskan bagaimana motivasi terkadang terjadi di bawah tingkat kesadaran seseorang. Orang dapat dirangsang di bawah tingkat kesadaran mereka juga. Mereka dapat merasakan rangsangan tanpa secara sadar menyadari bahwa mereka melakukannya. Rangsangan yang terlalu lemah atau terlalu singkat untuk dilihat atau didengar secara sadar mungkin cukup kuat untuk dirasakan oleh satu atau lebih sel reseptor. Proses ini disebut persepsi subliminal karena stimulus berada di bawah sadar, meskipun jelas tidak di bawah ambang mutlak reseptor yang terlibat. Dilanjutkan oleh Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, Tiara Utami Dendo, dengan nomor absen 43. Yang pertama, fitur stimuli. Fitur stimuli merupakan rangsangan fisik yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk dan membangkitkan perhatian meliputi produk itu sendiri, atributnya, desain kemasan, nama merek, dan iklan. Next. Seleksi perseptual. Seleksi perseptual terjadi ketika konsumen menangkap dan memilih stimulus berdasarkan pada set psikologis atau psychological set yang dimiliki. Set psikologis adalah berbagai informasi yang ada dalam memori konsumen. Secara tidak sadar, konsumen sangat selektif ketika terkena rangsangan. Seorang individu mungkin melihat beberapa hal, mengabaikan yang lain, dan berpaling dari yang lain lagi. Pada kenyataannya, orang menerima hanya sebagian kecil dari rangsangan yang mereka hadapi. Next. Yang selanjutnya adalah harapan pribadi. Orang biasanya melihat apa yang mereka harapkan untuk dilihat, dan biasanya harapan tersebut didasarkan pada keakraban, pengalaman sebelumnya, atau harapan lainnya. Kemudian dalam konteks pemasaran, seseorang cenderung mempersepsikan produk atau atribut produk sesuai dengan harapannya sendiri. Next. Selanjutnya adalah motivasi konsumen. Orang cenderung merasakan hal-hal yang mereka butuhkan atau inginkan. Semakin kuat kebutuhan, semakin besar kecenderungan untuk mengabaikan rangsangan yang tidak terkait dengan lingkungan. Contohnya, seorang siswa yang mencari penyedia telepon seluler baru lebih cenderung memperhatikan dan membaca dengan cermat iklan untuk penawaran dan penawaran khusus mengenai layanan tersebut daripada teman sekamarnya yang puas dengan layanan selulernya saat ini. Nah, secara umum ada kesadaran yang meningkat terhadap rangsangan yang relevan dengan kebutuhan dan minat seseorang, dan penurunan kesadaran terhadap rangsangan yang tidak relevan. Proses persepsi individu hanya menyelaraskan dirinya lebih dekat dengan elemen-elemen yang di lingkungan yang penting baginya. Nah, misalnya seseorang yang kelebihan berat badan lebih cenderung melihat iklan makanan diet. Manajer pemasaran menyadari efisiensi penargetan produk mereka dengan kebutuhan yang didasarkan konsumen. Misalnya, seorang pemasar dapat menentukan melalui riset pemasaran apa yang dilihat oleh segmen konsumen yang berbeda sebagai atribut ideal dari produk yang mereka butuhkan dan inginkan
dan ingin mereka beli. Nah, pemasar kemudian dapat melakukan segmentasi pasar berdasarkan kebutuhan tersebut dan memvariasikan iklan produk sehingga konsumen di setiap segmen akan menganggap produk tersebut memenuhi kebutuhan, keinginan atau minat khusus dari mereka sendiri. Next. Selanjutnya adalah selektivitas perseptual. Pilihan konsumen terhadap rangsangan dari lingkungan disadarkan pada interaksi, harapan, dan motif dengan rangsangan itu sendiri. Paparan selektif terjadi ketika konsumen menyetel pesan dan yang mereka anggap menyenangkan atau simpatik dan mereka secara aktif menghindari pesan yang menyakitkan atau mengancam. Kemudian mereka juga secara selektif mengekspos diri mereka pada iklan yang meyakinkan mereka tentang kebijaksanaan keputusan dalam pembelian mereka. Next. Selanjutnya yaitu perhatian selektif. Perhatian selektif merupakan kesadaran konsumen yang meningkat akan rangsangan yang memenuhi kebutuhan dan minat mereka dan kesadaran minimal akan rangsangan yang tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Kemudian pertahanan persepsi. Pertahanan persepsi merupakan sebuah aktivitas kognitif yang terjadi ketika konsumen secara tidak sadar menyaring rangsangan yang mereka anggap mengancam secara psikologis meskipun paparan telah terjadi. Next. Selanjutnya adalah organisasi perseptual. Apa yang disebut dengan organisasi perseptual? Organisasi perseptual adalah metode organisasi yang menyederhanakan kehidupan individu. Prinsip-prinsip yang mendasari organisasi persepsi sering disebut psikologi Gestalt, yang dalam bahasa Jerman, Gestalt berarti pola atau konfigurasi. Kemudian ada 3 prinsip dasar dari organisasi perseptual, yaitu figure and ground, grouping, and closure. Next. Figure and ground adalah teori yang menggambarkan total suatu kawasan. Kemudian fungsi dari teori figure and ground ini adalah untuk menunjukkan tekstur kota melalui bentuk massa bangunan atau building massa sebagai solid dan ruang terbuka atau open space sebagai void. Next. Yang selanjutnya adalah closure. Naluri orang untuk mengatur potongan-potongan input sensorik menjadi gambar atau perasaan yang lengkap. Individu membutuhkan penutupan yang berarti bahwa jika mereka menganggap stimulus tidak lengkap, mereka dipaksa untuk mencari tahu makna lengkapnya. Mereka secara sadar atau tidak sadar mengisi bagian yang hilang. Jika pemahaman penuh dari pesan promosi memerlukan penyelesaian dan beberapa upaya mental, konsumen cenderung meluangkan waktu untuk mencari tahu artinya untuk mencapai penutupan. Next. Selanjutnya yaitu kelompok. Pengelompokan mengacu pada kecenderungan naluriah orang untuk mengelompokkan rangsangan bersama-sama sehingga menjadi satu gambaran atau kesan yang menyatu. Persepsi rangsangan sebagai kelompok atau potongan informasi bukan sebagai potongan informasi yang terpisah, memfasilitasi ingatan mereka. Pemasar menggunakan pengelompokan ini untuk menyiaratkan makna tertentu yang diinginkan sehubungan dengan produk mereka. Next. Contoh dari iklan yang mendorong penutupan meliputi yang pertama, meminta konsumen untuk menguraikan kata-kata. Kemudian yang kedua, menampilkan gambar dan meminta konsumen menyebutkan aktivitas atau barang yang ditampilkan. Kemudian yang ketiga, menyertakan kalimat dengan kata-kata yang hilang dan meminta
konsumen untuk mengisi bagian yang kosong. Kemudian yang keempat, meminta konsumen untuk mencocokkan misalkan pekerjaan dengan orang yang ditampilkan memakai gaya pakaian yang berbeda. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, menampilkan gambar yang tidak lengkap sehingga konsumen membayangkan gambaran yang lengkap. Nah, kebutuhan akan penutupan memiliki implikasi yang menarik bagi pemasar. Pesan promosi di mana pemirsa diharuskan untuk mengisi informasi yang diminta untuk diselesaikan oleh konsumen, dan tindakan penyelesaian itu sendiri berfungsi untuk melibatkan konsumen lebih dalam pesan tersebut. Demikian presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Septiana Negara Briani, nomor absen 41 akan melanjutkan. Yaitu yang pertama ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor yang mempengaruhi persepsi berkaitan dengan kebutuhan psikologi, latar belakang pendidik, alat linderal, saraf, atau pusat susunan saraf, kepribadian dan pengalaman penerimaan diri, serta keadaan individu pada waktu tertentu. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor ini digunakan untuk objek yang dipersiapkan atas orang dan keadaan. Intensif rangsangan, lingkungan, kekuatan rangsangan akan turut menentukan didasari atau tidaknya rangsangan tersebut. Next. Cara penilaian persepsi yang paling sering digunakan. Yang pertama, satu, persepsi selektif, yaitu orang-orang secara selektif menafsirkan apa yang mereka lihat berdasarkan kepentingan mereka, latar belakang, pengalaman, dan sikap. Yang kedua, halo efek, yaitu menggambarkan kesan umum tentang seorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Yang ketiga, kontras efek, yaitu evaluasi karakteristik seseorang melalui perbandingan dengan orang lain. Yang keempat, proyeksi, yaitu memasukkan karakteristik seseorang dengan orang lain. Yang terakhir, stereotyping, menilai seseorang berdasarkan persepsi dari kelompok atau lingkungan orang tersebut. Next. Citra konsumen. Citra konsumen adalah total persepsi terhadap suatu objek. Dalam hal ini berkaitan dengan perusahaan dan produk serta merek yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu. Next. Citra dan nilai simbolis bagi konsumen berdasarkan manfaatnya. Yang pertama, nilai keuntungan. Nilai keuntungan adalah pandangan pelanggan tentang nilai yang mereka terima untuk uang mereka adalah relatif. Misalnya, konsumen umumnya menganggap harga rendah untuk makan di gerai makanan cepat saji, serta harga tinggi untuk makan di restoran, konsisten dengan nilai yang mereka terima di kedua contohnya, dan karena itu adil. Selanjutnya, kualitas yang dipercaya. Kualitas yang dipercaya yaitu produk dan layanan dapat memberikan kualitas tinggi secara faktual seperti yang ditentukan, katakanlah oleh penilai para ahli atas tes ilmiah. Namun jika konsumen tidak menganggap penawaran sebagai produk unggulan yang memuaskan kebutuhan mereka dan memberikan nilai, mereka tidak akan membelinya, terlepas dari bukti objektif. Yang ketiga, hubungan harga kualitas. Hubungan harga kualitas yaitu situasi yang terjadi ketika konsumen mengandalkan harga sebagai indikator kualitas produk dan memandang produk yang lebih mahal memiliki kualitas dan nilai yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu gambar merek, yaitu proses di mana perusahaan menciptakan citra dan identitas yang berbeda untuk produk layanan dan mereknya di benak konsumen. Citra membedakan penawaran perusahaan dari persaingan dengan mengkomunikasikan kepada audiens target bahwa produk, layanan, atau merek memenuhi kebutuhan konsumen. Target lebih baik daripada alternatif. Selanjutnya, persepsi paket atau gambar, yaitu selain nama produk, penampilan, dan fitur kemasan juga menyampaikan citra merek. Misalnya versi deterjen Tidy yang menyajikan penghilangan noda dari dalam wadah plastik oranye dengan pegangan besar di sisinya yang menunjukkan berat produk. Karena konsumen menegosiasikan
berat dengan kekuatan untuk menghilangkan noda. Sebaliknya, produk Nutidi Total Care yang menjanjikan aroma segar pagi, hujan, dan musim semi hadir dalam paket yang lebih ramping dan lebih licin dalam nuansa oranye yang lebih cerah daripada Tidy biasa, dan pegangannya miring dan selaras dengan lebih canggih. Klaim manfaat dari versi Tidy ini. Selanjutnya, kualitas layanan, yaitu lebih sulit bagi konsumen untuk mengevaluasi kualitas layanan daripada kualitas produk. Hal ini benar karena karakteristik khas tertentu dari jasa, yaitu mereka tidak berwujud, variabel, mudah rusak, dan dapat diproduksi di konsumen secara bersamaan. Untuk mengatasi fakta bahwa konsumen tidak dapat membandingkan layanan pesaing secara berdampingan seperti yang mereka lakukan dengan produk pesaing, konsumen mengandalkan isyarat pengganti, yaitu isyarat ekstrintik untuk mengevaluasi kualitas layanan. Selanjutnya, gambar toko eceran, yaitu toko retail memiliki citra mereka sendiri yang mempengaruhi persepsi kualitas produk yang mereka bawa dan keputusan konsumen tentang tempat berbelanja. Yang terakhir, gambar perusahaan, yaitu persepsi perusahaan dan merek melampaui harga yang dirasakan dan jadi citra toko. Pabriknya menikmati citra yang baik, umumnya memenuhi bahwa produk baru mereka lebih mudah diterima dibandingkan dengan pabrik yang memiliki citra yang kurang menguntungkan atau bahkan netral. Konsumen juga menegosiasikan atribut tertentu dengan produsen, misalnya Apple dianggap berbeda dengan komputer dan smartphone lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Giancarlo Darengel Kraswetono dengan nomor absen 42. Yang pertama yaitu risk perception. Apa itu risk perception? Risk perception adalah ketidakpastian yang dihadapi konsumen ketika mereka tidak dapat memperkirakan konsekuensi dari keputusan pembelian mereka. Nah, jenis risiko yang dirasakan bisa meliputi fungsional, fisik, keuangan, psikologis, dan waktu. Konsumen harus terus-menerus membuat keputusan mengenai produk atau layanan apa yang akan dibeli dan di mana untuk membeli produk tersebut. Oleh karena itu, risiko yang dirasakan adalah ketidakpastian yang dihadapi konsumen ketika mereka tidak dapat memperkirakan konsekuensi dari keputusan pembelian mereka. Contohnya itu dalam membeli obat. Konsumen biasanya suka melebih-lebihkan kemungkinan efek samping dari obat resep yang sebenarnya. Kemudian ada perceived risk atau risiko yang dipersiapkan. Ada 5 tipe perceived risk, yaitu risiko fungsional, risiko fisik, risiko finansial, risiko psikologi dan sosial, dan yang terakhir risiko waktu. Risiko fungsional, yaitu produk tidak dapat berfungsi sesuai dengan ekspektasi. Contohnya itu kita mempertanyakan apakah performa mesin yang dibeli bisa sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh penjual atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu risiko fisik, yaitu produk dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Contohnya itu apakah susu organik yang tidak dipasteurisasi aman, yang tidak dipasteurisasi apakah aman untuk dikonsumsi. Kemudian yang ketiga yaitu risiko finansial. Produk tidak sebanding dengan harganya. Contohnya apakah model monitor TV LED yang baru dan lebih murah akan tersedia 6 bulan dari sekarang, atau apakah saya akan menghemat uang untuk membeli bensin jika saya membeli mobil listrik. Kemudian yang keempat yaitu risiko psikologi dan sosial, yaitu pilihan produk yang buruk akan melukai ego konsumen. Contohnya itu, apakah saya akan malu ketika teman saya melihat saya dengan ponsel yang bukan smartphone. Dan yang terakhir yaitu risiko waktu. Risiko waktu yaitu waktu yang dihabiskan dalam pencairan produk dapat terbuang sia-sia jika produk tidak bekerja seperti yang diharapkan. Contohnya, apakah saya dapat menghemat waktu jika saya tidak membuang waktu mengisi bensin dan menggunakan mobil listrik. Kemudian yang berikutnya, yaitu reducing perceived risk. Untuk mengurangi risiko yang dirasakan konsumen, itu biasanya konsumen mencari informasi tambahan, atau informasi, tetap setia pada merek atau brand loyalty, mengandalkan harga atau kredibilitas, atau store image, dan kepercayaan dari toko yang membawa merek tersebut atau price quality relationship. Untuk yang pertama yaitu information. Konsumen mencari informasi mengenai suatu produk dan kategori produk melalui komunikasi dari mulut ke mulut, dari tenaga penjual, dan dari media umum. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk memikirkan pilihan mereka
dan mencari lebih banyak informasi tentang alternatif produk ketika mereka mengaitkan tingkat risiko yang tinggi dengan pembelian. Terus yang kedua, ada brand loyalty. Konsumen menghindari risiko dengan tetap setia pada merek yang telah mereka puaskan daripada membeli merek baru atau yang belum pernah dicoba. Persepsi berisiko tinggi lebih cenderung setia pada merek lama mereka dan lebih kecil kemungkinannya untuk membeli produk yang baru diperkenalkan. Ketika konsumen tidak memiliki pengalaman dengan suatu produk, mereka cenderung akan mempercayai nama merek yang disukai atau terkenal. Mereka sering berpikir bahwa merek terkenal lebih baik dan layak dibeli untuk jaminan kualitas, keandalan, kinerja, dan layanan yang tersirat. Yang ketiga, ada story match. Jika konsumen tidak memiliki informasi lain tentang suatu produk, mereka sering mempercayai penilaian pembeli barang dagangan dari toko yang memiliki reputasi baik dan bergantung pada mereka untuk membuat keputusan yang cermat dalam memilih produk yang akan dijual. Gambar toko juga memberikan jaminan hak pengembalian dan penyesuaian jika terjadi ketidakpuasan. Terus yang terakhirnya ada price quality relationship, yaitu konsumen sering merasa bahwa model yang paling mahal mungkin yang terbaik dalam hal kualitas. Dengan demikian, konsumen dapat mengurangi risiko yang dirasakan dengan membeli model dan merek yang paling mahal. Baik, yang berikutnya yaitu positioning dan repositioning. Positioning adalah proses di mana perusahaan menciptakan citra dan identitas yang berbeda untuk produk, layanan, atau mereknya di benak konsumen. Pemasar bertujuan untuk menciptakan persepsi merek yang dapat memujuk calon konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan, agar konsumen tidak membeli produk pesaing. Posisi bisa dibilang sebagai citra dan identitas unik dari suatu perusahaan juga. Posisi yang tidak berwujud dan berada di benak konsumen mewakili bagaimana pemasar ingin konsumen memandang produk dan merek mereka. Hasil dari penentuan posisi yang efektif adalah persepsi unik tentang produk di benak konsumen yang relatif lebih dipilih dibandingkan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengembangkan strategi positioning agar menjadi lebih efektif? Strategi positioning dapat dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan menentukan pasar tempat produk atau merek bersaing, siapa pembeli yang relevan, dan persaingan penawaran. Kemudian, identifikasi atribut utama produk dan teliti persepsi konsumen mengenai masing-masing atribut yang relevan. Kemudian, teliti terhadap bagaimana konsumen memandang penawaran yang bersaing pada atribut yang relevan. Kemudian, tentukan kombinasi atribut yang disukai di pasar. Kemudian, ada mengembangkan konsep positioning yang khas, membedakan, dan berbasis nilai yang bermanfaat bagi pembeli di pasar. Dan yang terakhir yaitu membuat pernyataan posisi yang berfokus pada keuntungan dan nilai yang diberikan produk dan gunakan untuk berkomunikasi dengan target pasar. Kemudian, strategi positioning yang paling sering digunakan adalah umbrella positioning, premier positioning, positioning against competition, key attribute, dan menemukan posisi perseptual yang belum pernah ditemukan. Yang pertama ada umbrella positioning. Umbrella positioning adalah pernyataan atau slogan yang menggambarkan manfaat universal dari penawaran perusahaan. Terkadang pernyataan ini tidak mengacu pada produk tertentu. Misalnya, slogan Campbell, "Soup is good food", mempromosikan semua sup tanpa mengacu pada merek Campbell. Slogan tersebut sangat efektif karena perusahaan mendominasi pasar sup, dan sebagian besar konsumen langsung memikirkan Campbell ketika mendengarkan kata sup. Iklan Campbell yang mempromosikan sup sebagai cara untuk live a more colorful life tanpa menyebutkan atribut tertentu. Kemudian yang keduanya ada premier position. Ya, premier positioning adalah strategi positioning yang berfokus pada eksklusivitas suatu merek. Misalnya pemasar Joy. Joy itu merek wewangian. Mereka memposisikannya sebagai parfum termahal di dunia, atau selama bertahun-tahun, produk pewarna rambut L'Oreal itu menghadirkan pertanyaan yang tidak jelas, tetapi jelas kepada para wanita, yaitu mengapa saya harus menggunakan produk ini, dan kemudian memberikan jawaban berupa pernyataan posisi, yaitu karena saya layak. Kemudian ada positioning against competition. Positioning against competition adalah strategi positioning yang memberikan pernyataan bahwa mereka mengakui merek pesaing. Contohnya seperti penempatan 7 Up yang menggunakan slogan The Uncola.
yang mengakui bahwa Coca-Cola mendominasi pasar dalam bidang minuman ringan. Kemudian ada key attribute. Key attribute adalah strategi positioning yang menyebutkan keunggulan suatu merek. Misalnya pemasar Bounty yang menjual tisu. Pada awalnya memposisikan diri mereka dengan the quicker picker upper, yang kemudian akan diganti menjadi the quilted picker upper, yang akan diganti lagi menjadi the clean picker upper, dengan pernyataan bahwa dengan satu lembar Bounty, Anda akan memiliki kepercayaan diri dalam kebersihan Anda. Kemudian ada changing perceptions atau repositioning. Changing perceptions atau repositioning adalah proses di mana perusahaan secara strategis mengubah citra dan identitas yang dimiliki produk atau mereknya di benak konsumen. Perusahaan melakukannya ketika konsumen terbiasa dengan positioning asli, dan itu tidak lagi menonjol di benak mereka. Demikian pula, ketika konsumen mulai melihat positioning lama sebagai hal yang membosankan, maka pemasar harus menyegarkan identitas merek mereka. Kadang-kadang terlalu banyak pesaing menekankan manfaat yang sama dalam positioning mereka, sehingga pemasar harus mengungkap atribut lain dalam suatu produk yang dianggap penting oleh konsumen. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.